Hai anak hebat, mari belajar bersama channel Guru Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabarnya anakku semua? Semoga tetap dalam kondisi sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Semoga hari ini kita dapat memahami materi apa yang kita pelajari hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anakku sekalian, pada pertemuan hari ini tidak terasa kita telah memasuki subtema 2. Masih tetap tema 1, selamatkan makhluk hidup, pembelajaran 1, dan subtema 2 yaitu hewan sahabatku. Kalau pertemuan kemarin masih di subtema 1, kita belajar tentang tumbuhan sahabatku. Sekarang kita pindah ke hewan sahabatku. Nah, anakku sekalian, di sekitar lingkungan kita banyak terdapat hewan, atau mungkin ada anak-anakku sekalian yang memelihara atau beternak unggas misalnya, atau memelihara sapi misalnya. Nah, itu semua kita akan pelajari terkait cara perkembangbiakannya. Kita masuk pada materi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks laporan, kita mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram dengan tepat. Itu untuk materi bahasa Indonesia. Sedangkan materi IPA, kita akan belajar mengklasifikasikan atau menggolong-golongkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Dan yang ketiga, setelah membaca teks tentang negara ASEAN, kita mampu atau kita diharapkan mampu menjelaskan kehidupan ekonomi terkait kondisi geografis dengan tepat. Nah, sekalian, kita lihat di sini perkembangbiakan hewan itu terdiri dari 3. Contoh, mungkin aku sekalian bisa melihat di lingkungan sekitarnya ada ayam misalnya. Ayam itu berkembang biak dengan cara apa? Ayo. Ada yang suka makan telur ayam. Ya, ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Beda dengan sapi ya. Sapi berkembang biak dengan cara beranak. Nah, pada hari ini kita akan pelajari terkait dengan hewan, perkembangbiakan hewan. Kita pahami bersama bahwa mengapa hewan itu berkembang biak. Hewan itu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Dan ada 3 cara perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama, bertelur, ya, atau dikenal dengan istilah ovipar. Ovipar atau bertelur. Yang kedua, dengan cara melahirkan, vivipar. Dan yang ketiga, bertelur atau melahirkan. Jadi ini digabung ya antara bertelur dan melahirkan, atau disebut dengan ovovivipar. Ya, ovovivipar. Nah, kita lanjut. Nah, anakku sekalian, lihat ini gambar apa? Jenis aves atau burung. Bagaimana ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Nah, kita pahami hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri. Jadi ada tanda-tanda atau ciri-ciri yang bisa kita kenali hewan tersebut bertelur atau tidak. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Kita lihat jenis burung atau kita bayangkan burung, mungkin ada yang pelihara burung hias di rumah. Burung merpati, kita perhatikan apakah dia memiliki daun telinga? Tidak ya. Nah, jadi kalau tidak memiliki daun telinga,
berarti dia berkembang biak dengan cara bertelur dan mengerami telurnya. Setelah mereka bertelur, dia tinggal lama di atas telurnya untuk memanaskan, memberikan suhu panas sampai pada telurnya itu menetas. Nah, sekarang anakku sekalian, coba sebutkan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur itu contohnya burung, ikan, jenis reptil, dan katak. Jadi contoh hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, bagaimana dengan hewan yang beranak? Ya, hewan yang beranak. Hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga, ditutupi dengan rambut. Coba anak sekalian, hewan apa yang memiliki daun telinga dan tubuhnya ditutupi dengan rambut? Coba mari kita membayangkan hewan ternak yang ada di sekitar lingkungan kita. Contohnya sapi. Sapi itu memiliki daun telinga ya, dan tubuhnya dikelilingi atau ditumbuhi dengan rambut. Berarti sapi ini termasuk hewan vivipar atau beranak. Selain sapi, ada contoh yaitu kelinci, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Jadi jenis contoh ini semua memiliki daun telinga dan ditutupi rambut tubuhnya. Makanya disebut dengan vivipar atau berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Selanjutnya, ada loh hewan yang menggabungkan kedua cara itu, melahirkan atau bertelur. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut dengan ovovivipar. Jadi menggabungkan antara bertelur dan beranak disebut dengan ovovivipar. Ingat ya, perbedaan ketiganya itu. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Namun kita bisa melihat di lingkungan sekitar kita. Contohnya ikan hiu, kuda laut, platinus, atau yang dekat dengan lingkungan sekitar kita. Misalnya ada beberapa jenis ular yang termasuk dalam golongan perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Jadi terkadang ular itu mengeluarkan anaknya, melahirkan atau beranak, tapi masih dalam cangkang, masih dalam bentuk cangkang, masih terbungkus dengan cangkang telur. Jadi itu merupakan perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Ingat ya, seperti itu. Untuk kegiatan belajar anakku sekalian, kita amati gambar yang ada di video. Di sini ada gambar kura-kura, ikan, sapi, jenis burung atau ini elang, buaya, ada kucing, ada ayam, ada lumba-lumba, hiu, paus, ada ular. Nah, setelah kita mengamati gambar hewan ini, kita diharapkan mampu mengklasifikasi atau mengelompokkan yang mana termasuk melahirkan, yang mana termasuk bertelur, dan yang mana termasuk melahirkan dan bertelur. Kita hubungkan, kita klasifikasikan, dan kita tulis di sini. Contoh hewan beranak. Apa contoh gambar tadi yang termasuk berkembang biak dengan cara beranak? Kita tuliskan di sini ya. Tuliskan semua yang termasuk beranak berdasarkan gambar tadi. Yang kedua, bertelur. Jadi kita perhatikan gambar hewan tadi, gambar hewan apa yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kita tuliskan semua yang ada di sini. Dan yang ketiga adalah beranak dan bertelur. Kita tuliskan di sini. Jadi semua jenis hewan yang ada di sini kita tulis, masuk, kita identifikasi, kita kelompokkan, masuk di
diagram Venn berikut ini. Ya, bagaimana aku sekalian? Apa sudah bisa memahami? Jadi kita cukup mengidentifikasi, mengelompokkan hewan apa yang termasuk beranak dan bertelur. Nah, untuk muatan IPS, kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Negara ASEAN itu adalah negara-negara yang tergabung di dalam kawasan Asia Tenggara. Nah, di sini ada gambar seorang petani yang lagi menanam padi. Ini tidak asing bagi anakku sekalian ya. Nah, mungkin kita kalau musim tanam, anakku sekalian turun ke sawah untuk menanam padi membantu orang tua. Nah, kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Kalau anakku sekalian tinggal di daerah pegunungan, ya pekerjaan utama atau kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan oleh masyarakat tentu yang memanfaatkan lingkungan alam, misalnya berkebun atau bertani. Beda halnya dengan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, yang tinggal di sekitar pantai. Mungkin pekerjaan atau kegiatan ekonomi masyarakatnya adalah sebagai nelayan atau petani tambak, atau misalnya membuat garam. Nah, masyarakat ini biasanya menyesuaikan mata pencahariannya dengan lingkungan sekitar kita. Jadi apa yang ada di lingkungan sekitarnya yang disediakan oleh alam, itulah kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda-beda dengan daerah lain. Tentu beda ya, yang ada di pegunungan dengan yang ada di pesisir atau di pinggir pantai. Tentu pekerjaan masyarakatnya berbeda. Nah, anakku sekalian, kita lihat di sini ada gambar. Ini gambar sawah ya, yang sudah panen. Ini kawasan di Thailand. Kegiatan ekonomi apa yang dapat dilakukan di negara Thailand? Melihat dari gambar ini bahwa bentangan alam yang luas, kita bisa menebak bahwa di Thailand itu kegiatan ekonomi masyarakatnya adalah mayoritas bertani atau agraris. Nah, sekarang kita latihan atau ada tantangan yang saya berikan. Di dalam bukunya terdapat beberapa informasi terkait dengan kehidupan ekonomi yang ada di negara ASEAN. Anakku sekalian, sama dengan pembelajaran yang lalu, di sini kita akan membuat diagram Venn dan kita memilih dua negara yang ada di ASEAN untuk kita amati dan kita analisa, kita cermati, kita tulis nama negara yang kita pilih dan kita tentukan apa kegiatan ekonomi dari negara tersebut. Kalau misalnya kita pilih Malaysia, kita cari, kita baca tentang negara Malaysia, apa kegiatan ekonomi mayoritas di negara tersebut. Kalau di sini kita memilih misalnya Singapura, kita dapat mencari informasi kegiatan ekonomi apa mayoritas di Singapura. Ada di buku siswa ya. Dan yang di tengah ini adalah persamaannya. Apa persamaan kegiatan ekonomi yang ada di kedua negara tersebut. Jadi ini tugas kedua anakku sekalian ya. Oke, untuk materi selanjutnya ada materi ide pokok ya. Ada materi ide pokok. Pelajaran minggu lalu kita sudah pelajari tentang ide pokok. Masih ingat apa itu ide pokok? Ayo coba diingat-ingat. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Jadi paragraf itu mempunyai ide pokok, kalimat utama yang apa masalah yang dibahas dalam paragraf tersebut. Di samping ide pokok ada kalimat penjelas yang menjelaskan atau menguatkan tentang apa yang dibahas di dalam paragraf tersebut. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama.
Ya, apa sih yang dibahas di dalam paragraf tersebut? Saat mendengarkan laporan secara lisan atau dengarkan secara seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Jadi kita akan menemukan ide pokok dengan cara membaca berulang-ulang dari paragraf tersebut. Nah, di sini ada latihan untuk anakku sekalian. Ini ditulis nanti di bukunya ya. Ditulis di bukunya. Bisa di screenshot untuk memudahkan melihat apa isi dari ide pokok ini. Sebelumnya kita bacakan bersama. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil. Martil itu apa ya? Martil itu palu. Jadi bentuknya ikan hiu ini seperti palu. Makanya dikatakan hiu martil. Sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Hewan ini bereproduksi dengan cara melahirkan. Jadi bereproduksi itu adalah berkembang biak ya. Berkembang biak dengan cara melahirkan. Seperti mamalia. Namun bedanya jika anak hiu martil setelah dilahirkan kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Berarti anak ikan martil ini dari kecil diajar untuk mandiri ya. Anakku sekalian, sejak kecil memang ditinggal untuk mengurus dirinya sendiri. Dan aku sekalian, silahkan pahami dari teks laporan ini. Setelah memahami, kita menuliskan di buku tulisnya apa ide pokok yang terdapat di dalam teks laporan ini. Ya. Nah, mungkin anakku sekalian sudah bisa memahami apa materi kita hari ini. Jadi yang pertama tadi dari IPA, yang pertama adalah kita diharapkan mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan, baik itu bertelur atau ovipar, baik itu melahirkan atau vivipar, dan yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Yang kedua tadi menemukan persamaan dan perbedaan dari kegiatan ekonomi dari negara-negara yang tergabung di ASEAN. Dan yang ketiga ini adalah menemukan ide pokok dari teks laporan yang ada. Dan aku sekalian bisa screenshot ini kemudian dituliskan di bukunya apa ide pokok yang ada dalam teks laporan ini. Jadi hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Kita belajar tentang ide pokok. Kita belajar tentang menemukan persamaan dan perbedaan yang ada di antara negara-negara ASEAN. Anakku sekalian, semoga masih tetap semangat belajar di rumah ya. Semangat belajar di rumah sambil menjaga imun cukup sampai di sini. Semoga anakku sekalian bisa memahami. Adapun ketika misalnya masih ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar di link video berikut ini. Nanti kita diskusikan. Untuk itu, saya rasa sampai di sini materi singkat hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam